Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayana dengan NIM 200209500019. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai self-programming pada mata kuliah Sistem Operasi Berbasis Jaringan. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama pengertian sel dan self-programming, yang kedua macam-macam sel, dan yang ketiga konsep kerja sel. Adapun materi yang pertama pengertian sel dan self-programming. Jadi, sel adalah sebuah bahasa penterjemah perintah atau command interpreter language, adalah sebuah prosesor makro yang menjalankan perintah. Sel juga dapat berarti interpreter perintah yang menjadi antarmuka antara user dengan utilitas dan bahasa pemrograman. Sel menyediakan command prompt sebagai user interface, yaitu tempat untuk mengetikkan perintah yang akan digunakan. Command prompt ini disebut CMD untuk sistem operasi Windows dan terminal atau konsol untuk sistem operasi Linux. Dan pengertian dari self-programming. Jadi self-programming merupakan kumpulan dari beberapa perintah sel yang melakukan tugas sesuai dengan tujuan. Pada self-programming ini menyusun atau mengelompokkan beberapa perintah set, internal atau external command, yang menjadi kumpulan perintah yang melakukan tugas tertentu sesuai dengan tujuan penyusunannya. Untuk melakukan implementasinya, self-programming adalah dengan cara masuk ke nano, lalu ketikkan nano, kemudian tekan enter, lalu masukkan kode yang akan dikerjakan oleh program. Setelah itu disimpan dengan ekstensi .sh, kemudian menjalankannya dengan cara mengetikkan sh nama.sh. Selanjutnya materi kedua macam-macam sel. Jadi, terdapat 4 macam sel. Yang pertama, Bourne cell atau SH. SH ini adalah sel standar Unix yang dibuat tahun 1979 oleh Stephen Bourne dari AT&T yang memakai bahasa pemrograman Algol. SH terkenal karena sederhana, kompak, dan cepat. Yang kedua, Coron cell atau KSH. Coron cell merupakan pengembangan dari Bourne cell yang ditulis oleh David Coron dari AT&T pada pertengahan 1980-an. Fitur Coron cell antara lain editable history, Elix function, regular iteration, while arithmetic, job control, dan special debugging. Selanjutnya, C-cell atau CSH. Sel ini dibuat tahun 1970-an oleh Bill Joy dari University of California at Berkeley dengan menggunakan bahasa C. Fitur yang terdapat dalam CSH antara lain command line history, file arithmetic, file name completion, dan job control. Dan yang keempat yaitu Bourne Again Cell atau BAS. BAS merupakan default shell Linux yang merupakan pengembangan dari Bourne Shell sehingga kompatibel juga di Unix. Sel ini dibuat pada tahun 1988 oleh Brian Fox dari VSP GNU. Fitur yang dimiliki oleh BAS antara lain interaktif, dapat membuat shortcut, bisa berwarna, dan lain-lain. Selanjutnya materi ketiga, konsep kerja sel. Jadi, adapun konsep kerja sel, konsep kerja dari pemrograman sel hampir sama dengan bahasa pemrograman lainnya. Pemrograman sel juga menggabungkan perintah-perintah untuk memilih suatu kondisi, memproses suatu input atau output, looping, dan membuat fungsi-fungsi yang dapat dijalankan user. Konsep pemrograman sel ini akan mudah dipelajari apabila kita sudah mengetahui perintah-perintah sederhana yang ada di sel seperti bumi, cd, cat, dan lain sebagainya. Dengan penguasaan perintah-perintah sederhana ini, pemrograman sel akan membuat pekerjaan user menjadi lebih efektif. Hal penting yang harus diketahui sebelum menggunakan pemrograman sel adalah konsep mengenai variabel, format sintaks, dan struktur di dalam pemrograman sel itu sendiri.
Adapun langkah dalam pemrograman sel yang pertama waktu sistem, kedua info tentang pemakai, dan yang ketiga jumlah pemakai yang sedang berjalan. Pada base scripting, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat mendefinisikan satu variabel pada base scripting. Yang pertama, variabel dimulai dengan huruf atau underscore. Yang kedua, pemakaian karakter spesial seperti bintang, $, dan lainnya tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, bersifat case sensitif. Maksudnya huruf kecil dan huruf kapital berbeda, di mana contohnya A huruf kecil berbeda dengan A huruf kapital, atau kata debian dengan huruf kapital berbeda dengan kata debian dengan huruf kecil. Dan untuk menentukan nilai variabel, digunakan tanda sama dengan. Contohnya, MUS sama dengan tanda kutip 2 debian asterisk yang digunakan pada double quote. Kemudian, nama dengan tanda kutip 1 Irma digunakan pada single quote, dan hasil dengan tanda kutip 1 is all, kemudian diakhiri titik koma, maka disebut batch quoted, dan angka sama dengan 12. Baik, itu saja penjelasan mengenai cell programming. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.